Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat ya. Mana semangatmu? Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan yang memimpin doa. Iya. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. PPK. Yang tidak masuk atau masuk semua? Alhamdulillah. Baik, kita udah Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tema 3 tentang benda di sekitarku, subtemanya perubahan wujud benda. Ya, sudah ingin tanya dulu. Kemarin kita sudah belajar apa ya di tema sebelumnya ya? Iya, wujud benda. Masih ingat apa tidak ya anak-anak kira-kira itu? Masih. Coba sekarang Bu Citra mau cek dulu. Wujud benda itu ada berapa sih anak-anak? Ada 3. Apa saja? Ya, wujud benda itu ada 3. Apa saja? Cair, padat, dan gas. Termasuk benda cair itu siapa yang bisa? Nah, coba. Sebentar. Coba silahkan Mas Gilang. Apa saja? Minyak. Terus apa lagi? Bila. Apa yang keras yang masuk benda padat itu apa saja? Meja. Terus apa lagi Nabila? Iya. Mas Fatul. Apa Mas Fatul yang termasuk benda gas? Udara. Terus apa lagi? Iya. Ternyata semuanya sudah hebat-hebat, masih ingat dan masih hafal. Kalau begitu kita beri tepuk salut untuk kelas 3B. Tepuk salut. Salut. Yang di tema hari ini kita sudah masuk tentang perubahan wujud benda. Ya, yang kita lalui pada hari ini tentang perubahan wujud benda, kemudian tentang satuan baku berat benda, ada karya seni dekoratif. Bu Citra harapkan anak-anak mampu untuk menganalisis perubahan wujud benda melalui praktikum yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian anak-anak mampu untuk menganalisis serta menentukan jenis berat baku, jenis satuan baku dari berat benda. Kemudian Bu Citra juga mengharap anak-anak mampu untuk menganalisis tentang apa sih karya seni dekoratif itu dan mempraktikannya bersama-sama. Mempelajari tentang perubahan wujud benda mencair. Ya, coba sekarang yang ada di depan silahkan anak-anak membaca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Bagaimana kalau es itu tidak bisa mencair? Apa yang akan terjadi anak-anak? Kalau kamu punya es nih udah haus, habis itu tinggal ada es batu, tapi esnya nggak bisa mencair-mencair, terus apa yang terjadi? Iya, bisa diminum apa enggak es batu itu? Nggak bisa. Kalau dia nggak mencair-mencair maka tidak akan bisa diminum. Es batunya bisa nggak kadang langsung minum es batu seperti itu? Nah, maka itu ya. Nanti kita akan sama-sama melakukan praktikum bersama-sama tentang perubahan wujud benda mencair. Praktikum apa ya yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Membuat apa? Membuat es coklat. Senang apa tidak? Nah, di sini Bu Citra punya contoh ilustrasinya. Proses mencair itu seperti ini. Kalian bisa lihat di bahan ajar yang Bu Citra bagikan di halaman 3, itu ada es krim, ada es batu, ada coklat. Nah, itu bisa dibuat praktikum kita hari ini. Kita hari ini akan mencoba membuat es coklat bersama-sama. Sudah siap untuk praktikum? Ya, kalau sudah siap, silahkan anak-anak membentuk kelompok seperti kemarin. Ya, Trisna di mana? Ini kursinya pakai ini nggak apa-apa, Trisna? Ada di sini, yuk kursinya boleh pakai ini. Ya, siapa yang pernah mengalami atau melihat proses dari mencairnya sebuah benda? Siapa yang berani menceritakan ke depan? Gimana Mas Kenzi? Coba ceritakan dulu sebelum kita melakukan praktikum ya. Yuk, gimana Mas?
Saya pernah. Ayo yang lain. Meleleh. Apanya? Lilin. Lilin. Diapakan? Dihidupin. Dihidupin pakai apa? Api. Api. Pada saat apa itu kamu menghidupkan lilin? Mati lampu. Mati lampu. Agar apa? Agar tidak Gimana setelah dinyalakan pakai api? meleleh. Meleleh. Meleleh itu yang bagaimana sih Mas Kenzi? Tadinya lilinnya tinggi, kemudian dipanaskan pakai api, kemudian Kecil. jadi kecil. Terima kasih. Silakan beri tepuk salut untuk Mas Kenzi. Tepuk salut. Di sini Bu Citra sudah menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum kita pada pagi hari ini. Dulu mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 siapa? Mbak Anggita ya? Ini. Sini Mbak Anggita, sini aja. Nah, silahkan. Nah, ini bisa maju sedikit. Nah, maju sedikit ya. Kemudian kelompok 2. Nah, silahkan yang lain yang sudah menerima alat dan bahan bisa sambil mempersiapkan. Nah, di sini ada petunjuk percobaannya, jangan diapa-apakan dulu ya. Silakan Bu Citra bagi dulu ya. Nah, ayo diangkat. Nah, nah sudah. Terus ini pegang dulu, nabi. Betul. Nah, terus diaduk lagi itu karamelnya. Ya, enggak apa-apa, hati-hati. Nah, terus dimasukkan pakai apa itu Mas Rasya? Pakai apa? Es batunya boleh ditambahkan ke cupnya. Ya. Nah. Ya. Ya. Selesai semua praktikumnya. Sudah jadi semua belum itu? Nah, nanti diamati lagi, ditaruh di depan dulu anak-anak. Bubuk coklat, gula, air panas, es batu, ternyata bisa juga untuk membuat adonan kue. Bu Citra juga punya contoh resep cara membuat kue coklat. Nah, perhatikan. Di situ ada 8 butir kuning telur. Ada apa lagi? Ya, SDT 1, SDT garam, 5 butir putih telur, 1. Ya, gimana? Mbak Puput mau nanyakan apa? SDT itu apa, Bu? SDT. Oh, apa Mbak Ira yang keras? Sendok teh. Sendok teh. Nah, ada SDM. Nah, ada yang tahu kenapa itu jenisnya berbeda? Nah, begini anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata ada yang namanya satuan berat benda baku dan tidak baku. Untuk menghafal, biasanya anak-anak bisa membuat tangga. Nah, tangga apa yang pertama? Hektogram. Ini ya, untuk kalian lebih bisa menghafal lagi. Nah, ada lagu satuan berat ya. Kita nyanyi bersama-sama yang keras, yang semangat ya. 1, 2, 3. Dekagram, gram, desigram, sentigram. Yang terakhir itu miligram, kalau turun itu dikali, kalau naik itu dibagi. Yang sebelah kanan ini kue coklat, yang sebelah sini sebetulnya juga kue coklat, tapi lebih menarik yang mana anak-anak? Yang kanan. Perhatikan video yang ada di depan ini ya anak-anak. Nah, sudah dijelaskan tadi dalam video. Apa sih gambar dekoratif itu tadi anak-anak? Karya dekoratif adalah karya yang digunakan untuk menghias sebuah benda atau barang atau sebuah gambar.
Nah, tadi juga dijelaskan unsur-unsurnya ada apa saja? Unsur karya seni dekoratif? Warna, kemudian apa lagi? Motif, bentuk, garis, seperti itu ya. Nah, coba sekarang anak-anak diamati lagi es coklat karamel yang sudah kalian buat. Apa yang terjadi? Oh, es batunya hilang. Kemudian apa itu yang terjadi? Oh, begitu. Jadi dingin ya. Nah, sudah. Sekarang di sini LKPD-nya boleh dikerjakan dulu. Silahkan tulis hasil pengamatan, laporan kegiatan yang sudah kamu lakukan dalam pembuatan es coklat karamel tadi. Silahkan didiskusikan bersama dengan kelompokmu. Ya. Tapi teman-teman, saya ingin mempresentasikan Hasil diskusi dari kelompok 4. mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 4 membuat es coklat karamel. Coba kesimpulannya kelompoknya Mas Rafif. Air saat dipanaskan ke dalam air panas. Gula yang dipanaskan. Nah, terus kemudian yang belakangnya sudah menentukan atau menganalisis satuan berat benda. Ya, yang satuan baku yang apa saja itu? 50 gram coklat bubuk. Ya. Es batu 100 gram. Kemudian yang tidak baku? Gula pasir 2 SDM. Ya, 2 sendok makan. Ya, hasil kelompoknya Mas Rafif tadi mereka menjelaskan tentang proses pembuatan es karamel. Kemudian kelompoknya Mas Rafif juga sudah melakukan pengamatan. Dan hasil kesimpulannya tadi, es yang dimasukkan ke dalam air panas, lama-lama esnya mengecil dan hilang. Lalu yang terjadi, airnya yang tadinya hangat berubah menjadi apa tadi Mas Rafif? Dingin ya. Jadi dingin ya Mas Rafif ya. Lalu menurut kelompoknya Mas Rafif, hal itu bisa terjadi karena terjadi proses apa tadi? Penyerapan panas. Penyerapan panas. Penyerapan panas dari air panas ke Dingin. air panas ke es batunya tadi ya maksudnya ya. Gambar ya. Yang coba sekarang anak-anak bisa mempraktekkan gimana sih caranya membuat karya dekoratif secara mandiri. Ya, bagus. Nanti dijadikan satu sama LKPD-nya yang tadi, nanti dikumpulkan jadi satu. Ya, anak-anak coba. Tadi hari ini kita sudah belajar apa saja. Nah, tadi kesimpulan dari salah satu kelompok ya. Kenapa benda yang dipanaskan itu dapat mencair? Itu disebabkan karena adanya kenaikan suhu kalor atau panas pada sebuah benda. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang satuan baku berat benda. Satuan baku adalah satuan yang diakui kevalitannya hingga ke kancah internasional. Kemudian kita juga sudah belajar tentang unsur karya seni dekoratif. Ada mati es coklat bersama-sama. Begitu ya. Silakan soal evaluasinya bisa dikerjakan dengan mandiri. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, kegiatan apa sih yang paling anak-anak sukai pada hari ini? Terus apa lagi? Membuat es coklat tadi senang apa tidak? Senang. Kemudian yang terakhir, masih adakah materi yang belum anak-anak pahami? Alhamdulillah semua. Cahyo podo mrene. Yang memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan maju dulu Mas Kensi. Mas Kensi.